Restu? Sehingga walaupun demikian kami tetap membuat surat pemberitahuan kepada Pak Kapolsek, walaupun dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya Pak Kapolsek ya. Tapi setibanya hari ini setiap gerakan aksi atau gerakan demonstrasi katakan itu tidak harus mendapatkan izin, tapi pemberitahuan wajib. Karena tadi undang-undang sudah memberitakan, negara sudah memberitakan, kita salah satunya. Izinkan hari ini bapak-bapak yang hadir dalam acara ini, perkenalkan nama saya Dedi Supriyadi. Dia kemana? Perkenalkan nama saya Dedi Supriyadi. Suka dikenalnya tertulis dari warga Picung. Ini yang kami akan perlihatkan sebelum saya berbicara. Ini surat kuasa sejak tanggal 5 November 2023. Dan perlu disampaikan tentang person to person. Ini Haji Billy ada di depan nih. Oh enggak, di otaknya tidak ada. Saya bilang, kenapa pasangan? Seharusnya BPD sesuai pemangku desa, kepala desa berembuk mengundang, betul enggak? Sebentar, ini persoalan sebentar. Ini PPD-nya sebentar. Tapi persoalannya dia, saya bilang. Ini yang mengatur, saya bilang. Ini tidak paham tentang demo. Ini norak sama sekali, saya bilang. Makanya saya sampaikan di sini, saya bilang. Ini norak sekali. Sebelum saya sampaikan langkah-langkah sebelum datang audiensi atau mungkin gerakan seperti ini telah ditempuh terlebih dahulu dengan berkirim surat kepada kepala desa sejak tanggal 24 Februari 2024. 24 Februari 2024. Ya, sebentar Pak. Iya, sebentar Pak. Nanti aja ada waktunya nanti aja. Sekali lagi, penyampaian inilah bentuk kedewasaan supaya berpikir, paham tentang undang-undang, paham tentang langkah-langkah persuasif, dan paham tentang konstruksi bagaimana dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak ujuk-ujuk, karena kami juga merasa kebetulan di depan Pak Haji undang tokoh kita hari ini, betul nggak? Betul Pak Haji, sehat selalu Pak Haji. Jadi sekali lagi perlu disampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu warga desa Guranteng yang kami dihormati, bahwa sebelum hari ini terjadi aksi seperti ini, kami telah berkirim surat di tanggal 24 Februari 2024. Ini sudah diterima, mana bukti penerimanya? Nah ini, ya, bayangkan sejak tanggal 24 Februari 2024. Saya bacakan isi suratnya supaya semuanya paham dulu, sehingga pada saatnya diskusi nanti semua dalam persepsi yang sama, semua dalam sudut pandang yang sama, sehingga ada solusi bagi perlindungan masyarakat di Guranteng khususnya, betul nggak? Izinkan saya bacakan dulu ya. Tasikmalaya 24 Februari 2024 kepada yang terhormat Kepala Desa Guranteng di tempat. Perihal permohonan musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, Pancasila sila kelima, Undang-Undang Pembaharuan Agraria tahun 1960, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2019, kemudian Hak Asasi Manusia, kemudian Perpres tahun 2023. Ini dasar hukumnya. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga desa Guranteng. Setelah musyawarah di tingkat lokal, musyawarah adat dalam artian perkenankan kami atas nama masyarakat Kampung Picung, Kedusunan Picung yang mewakili lebih dari 80 kakak menyampaikan keluhan terkait dengan hak-hak dasar sebagai warga negara. Sejak tahun 1992 kami adalah warga terdampak bencana, warga terdampak bencana alam akibat pergeseran tanah yang mengancam keselamatan jiwa dan raga, sehingga kami direlokasi oleh pemerintah daerah dan provinsi Jawa Barat ke tempat kami bermukim saat ini. Sepanjang masa itulah kami tidak bisa menikmati aksesibilitas tentang hak kewarganegaraan dalam hal diantaranya bantuan sosial maupun anggaran lainnya seperti BSPS dari APBN maupun multilahu dari provinsi melalui aspirasi dari Dewan.
Juga kami tidak bisa mengajukan bantuan keuangan ke kelembagaan keuangan formal. Hal tersebut diakibatkan karena alas hukum atas tanah tempat kami tinggal dalam status tanah yang tidak dikuasai, status tanah yang dikuasai oleh negara, yakni tanah pengawanan dikuasai oleh peternakan Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan Pancasila yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Hari ini kami memohon untuk diadakannya langkah perlindungan dari pemerintah desa dengan mengadakan musyawarah diselenggarakan oleh pemerintah desa Guranteng. Musyawarah tersebut dalam rangka pencerahan supaya warga desa Guranteng dari semua elemen bisa hadir sehingga bisa memahami dan memaklumi situasi yang kami rasakan saat ini. Tindak lanjut berikutnya kami didampingi serta tentunya perlindungan dari pemerintah desa mengajukan pengecekan lokasi kepada kantor pertanahan Kabupaten Surabaya. Adapun waktu yang kami mohonkan Rabu 28 Februari 2024 jam 9 sampai dengan selesai di aula desa. Demikian surat ini disampaikan. Terima kasih penontonnya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan berlipat ganda kebajikan. Tasikmalaya 26 Februari 2024, panitia SFYudi, Manap dan Ikin Sadikin. Kemudian kuasa hukum dari Supriyadi. Ini sejak 24 Februari 2024 Bapak-bapak. Itu mungkin anu kedah di Uninga Kusadayana Resep. Ini terus ditempuh. Kemudian Adi upami teak mah ayah beberapa kepala desa secara personal tidak suka kepada di Supriyadi sebagai ketua LPM Lembaga Pemberdayaan Pasangan Bersama, ke masalah secara pribadi, tapi lihat tentang surat kuasa yang diberi undang-undang. Kami memohon untuk adanya usaha ini, siapa yang itu sebenarnya esensi daripada surat yang baru saja disampaikan, itu enggak? Tapi apa yang terjadi Bapak-bapak? Sampai saat ini rasanya kami belum pernah diundang oleh pemerintahan desa dengan alasan tadi. Sebelum pergantian kekuasaan dari Panang Bahrum ke Panunu, itu kami sudah berkirim surat, kami sudah datang ke desa, betul enggak? Betul? Kami memohon pada waktu itu kepada kepala desa yang sebelumnya bahwa ini mohon ada musyawarah karena desa mempunyai kekuatan untuk menyampaikan, mengundang seluruh elemen, seluruh tokoh dalam artian bagaimana kami masyarakat Picung memohon petunjuk, memohon wejangan dari para sesepuh yang ada di desa Guranteng semuanya tentang status kami, tentang tanah yang kami diami. Itu maksud surat itu. Tapi dengan alasan sibuk dan sibuk tidak pernah terjadi sampai saat ini. Belum dengar. Dan mohon dicatat, kami secara pribadi sebagai kuasa hukum daripada warga Picung datang berulang kali ke desa memohon, kapan musyawarah? Kami ingin ada petunjuk dari para sesepuh. Ada berbicara tanah, ada berbicara asal usul. Berbicara tanah, ada berbicara riwayat dari para sesepuh. Betul nggak? Itu yang kami harapkan. Sampai lebaran, sebelum lebaran hari ini sebelumnya kami sampaikan, kami datang ke kepala desa, Pak Kapolsek, ada Pramil, saya bilang, bahkan dari kepolisian ada. Kapan ada musyawarah? Akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, waktu yang dijanjikan tidak ada. Maka kami tempuh cara-cara kami sendiri. Kami datang ke BPN memohon untuk cek tanah ini tanah siapa, siapa pemiliknya, karena kami awam masyarakat kecil, betul enggak? Dan alhamdulillah waktu itu BPN secara resmi datang ke desa dulu. Dan memang harusnya seperti itu. Bersama pemerintahan desa kita cek ke lokasi, betul enggak? Dari pengadaan tanah dan bidang GTRA, gugus tugas reforma agraria datanglah bersama pemerintahan desa. Waktu itu didampingi oleh Pak Sekdes sama Pak siapa ya waktu itu? Ada deh ya? Ya, ada DOPIK ya. Sekarang kita coba cek lokasi EPN karena kita awam tidak tahu, takut salah, betul nggak? Setelah dicek, kemudian berkumpullah kami di salah satu panitia, dan panitia tersebut resmi dibentuk secara musyawarah adat di tingkat lokal. Dan setelah musyawarah tersebut pemberitahuan kepada kepala desa sebelum Panunu, yaitu Panang Baru, disampaikan, dan ada dokumen di kami siapa saja yang menyetujui, yang hadir dalam musyawarah tersebut, ada berita acara segala macamnya ada. Kepala Kanwil, BPD, RT RW, tokoh-tokoh besar ada semuanya.
sehingga terbentuklah panitia yang tadi, panitia redistribusi namanya. Dan dalam setelah cek daripada persoalan tanah tersebut, apa hasil dari BPN? Karena berbicara tanah itu bukan Pemda, tapi BPN, domainnya BPN. Makanya kami percaya dengan BPN. Dan BPN mengatakan waktu itu bahwa tanah ini tanah tidak tercatat. Nah, tidak tercatat, kami kan awam, apa sih tidak tercatat ini, betul nggak? Makanya kami tanya, apa tidak tercatat ini? Tidak tercatat dalam ini bukan tanah hak milik, tapi tanah negara. Tapi saat ini dikuasai oleh pemerintah provinsi. Silahkan bapak-bapak ajukan dan pinta kepada pemiliknya, yaitu pemerintahan provinsi melalui Dinas Pertanian. Karena ada kata pengangonan, maka kaitannya dengan Dinas Pertanian. Jadi gerakan ini bukan gerakan yang kontraproduktif dengan pemerintah. Gerakan ini adalah gerakan menyamakan persepsi di muka umum, supaya semuanya mau berpikir dalam titik pandang yang sama. Bukan menghantam ini, itu, ini bukan. Ini sebuah gerakan yang dulu undang-undang, makanya ada nyentuh saya aja urusannya adalah pidana. Saya bilang, karena saya sudah berkirim surat kepada Pak Kapolsek. Kenapa ini dilakukan, saudara-saudara sekalian? Karena memang kami memohon dalam ruangan yang aman, ruangan yang terintegrasi itu tidak dapat dilakukan sampai setahun yang hari ini. Tahu enggak? Sehingga kami harus melakukan penempuhan ini. Kenapa? Karena ada dasar, nanti saya sampaikan dasarnya supaya masyarakat paham apa sih sebenarnya gerakan Picung ini. Ini sebenarnya gerakan Picung ini akan membawa bagaimana suatu ketika pemerintah desa Buranteng akan memiliki aset desa. Paham nggak? Pemerintah Buranteng akan memiliki aset desa, tapi yang harus dikorbankan hari ini adalah warga terdampak bencana sebagai atas nama pengaju. Paham nggak? Karena menurut keterangan BPN, ini tanah tidak tercatat, tanah bukan milik siapa-siapa, tapi tanah negara, tapi dikuasai oleh pemerintah provinsi yang kemanfaatannya waktu itu dipergunakan untuk masyarakat desa setempat, yaitu desa Buranteng. Kemanfaatannya bukan hak miliknya. Tapi ketika terjadi peristiwa tahun 1992 dan masyarakat Picung direlokasi, diungsikan, ibu-ibu bapak-bapak ke tanah itu ke pemerintah resep. Artinya tidak sembarangan penempuhan itu. Pemerintah sudah jauh lebih mengkaji tentang cara relokasi yang benar ke tanah siapa. Dan mau mungkin ke tanah Pak Kanit mah tiba-tiba dipindahkan nih mana? Wah ya baru gitu kan gitu ya. Ini biar gak tegang ya kayak. Ini situasi nggak ada yang tegang. Ini semua diskusi. Ini musyawarah secara rasul, cuman penyampaian di muka umum sebenarnya gitu kan. Kami mengajak untuk berpikir, betul nggak? Karena bagaimanapun juga warga Picung adalah warga desa Buranteng yang berKTP WNI, betul nggak? Ada hak mereka yang ingin saya sampaikan, gitu kan? Jadi bukan kayak tadi BPD diserang seperti itu lalu tiba-tiba nganggap, bukannya dari dulu, saya bilang gitu kan? Pada BPD yang harus menginisiasi tentang bagaimana adanya musyawarah. Oh Pak Kepala Desa, ini loh ada masukan dari masyarakat untuk musyawarah, musyawarah, gitu harusnya, betul nggak? Bukan dikritisi tiba-tiba menjadi bumerang, ini lucu gitu kan? Jadi ini yang salah, ini mindsetnya harus disamakan dulu, betul nggak? Bahwa kita hari ini berbicara tentang hak dasar rakyat, semuanya hak dasar rakyat Buranteng, bukan hak dasar warga Picung saja, betul nggak? Karena warga Buranteng akan kebagian semuanya dari persoalan ini, betul nggak? Nah sekali lagi saya izinkan ya, bapak-bapak sekalian, Pak Kapolsek, Pak Camat kalau ada, harusnya Pak Camat ada ya, muncul di depan Pak Camat itu kan. Masa tentara saja, tentara dulu AMD itu sibuk nguruskan bencana AMD dengan LKMD. Saya tuh LKMD dulu itu lembaga persamaan desa sama tokoh-tokoh. Harusnya Pak Camat, kepala desa itu di depan. Ini warga bapak-bapak ini, betul nggak? Harus ada pendewasaan di sini, betul nggak? Jadi jangan ada demo, wah demo ini menyalahkan, bukan. Ini yang harus disampaikan, harus dipahami oleh keluarga, semua teman-teman.
Sejatinya saya berdiri sebagai ketua LPM kabupaten adalah untuk kepentingan masyarakat sedesa Guranteng. Nanti kita buktikan, bukan Picung saja, tapi se-Guranteng saya bilang. Betul nggak? Karena, mohon maaf, Pak Camat ke depan, perlihatkan wajah Anda sebagai pemimpin di Pageraga, betul nggak? Ada Pak Kapolsek ada di depan, Pak Korami ada di depan. Kenapa Anda nggak muncul di depan? Saya bilang sama kepala desa. Harus diterima, saya bilang. Mohon Pak Kapolsek, biar dia bawa sini Pak Kapolsek. Depan biar dilihatkan. Biar tidak gagal paham, betul nggak? Biar paham apa yang terjadi, betul nggak? Ayo Pak Kamil. Betul kan? Mohon ke depan lah. Dengarkan curhatan dari warga Anda, saya bilang. Yang harus dilindungi oleh Anda sebagai penyelenggara negara, betul nggak? Kita kembali lagi kawan-kawan ya. Pada saat setelah pengecekan tanah tersebut, menurut BPN namanya Bupati Mah ini tanah tidak tercatat. Ini tanah negara. Maka ada satu kata, silahkan bapak-bapak bersama kuasa hukum tinggal pinta ke provinsi. Nah itu dah ya. Silakan bapak-bapak bersama kuasa hukum atau bersama pemerintah desa pintalah ke provinsi bahwa tanah negara ini dikuasai oleh Dinas Pertanian Provinsi. Kami pun berangkat ke sana. Tapi sebelum berangkat kami pun audiensi dulu. Tanah Picung. Kami pun menyampaikan dulu kepada ketua dewan supaya seluruh pemerintahan yang ada di Kabupaten Tersebut tahu tentang persoalan ini. Akhirnya kami audiensi, kami ada ketua dewan, komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4. Nah hari itu kebetulan Bupati tidak hadir, sehingga yang hadir adalah Dinas Pertanian, BPBD, Dinas Pendapatan, Dinas PMD, kemudian dinas apa lagi banyak lah ya. Ada di sini dokumentasinya semuanya. Dan sepakat semuanya, termasuk BPN. Waktu itu masih Pak kepala kantornya adalah Pak Agung ya, Pak Agung ya. Bagi kami, tolong syaratnya mudah, ada tanahnya, ada orangnya. Kebetulan ini historisnya bencana, ajukan segera. Syaratnya mudah. Setelah dapat dari Rekom provinsi bahwa tanah ini bukan lagi aset provinsi karena sudah diberikan kepada warga terdampak, itu salah satu syaratnya. Yang kedua, adanya keterangan dari pemerintahan kabupaten bahwa ini bukan aset kabupaten, silahkan ajukan kan. Itu kan. Adapun nanti setelah diajukan oleh warga terdampak bencana atas namanya, itu tanah 17 hektar luas, betul nggak? Mungkin eta tanah dijadikan imah kabeh. Saya mohon Pak Kapolsek, Badan Ramil, Pak Camat ada di depan, biar tahu, biar gagal paham. Karena ini salah satu oknum yang menghalangi kita, betul nggak? Biar tahu perjalanan rakyatnya. Saya mohon Pak Kapolsek, hadirkan Pak Camat di depan, biar dengarkan perjalanan ini, betul nggak? Supaya tadi masyarakat yang sudah capek itu jangan dibikin beban lagi. Karena masyarakat Picung namanya, tapi berjuang untuk desa Guranteng sebenarnya. Nanti saya sampaikan dengan derita, dengan sakit yang dialami oleh Guranteng. Maka nanti desa Guranteng akan punya aset desa berasal dari tanah negara dengan redistribusi atas nama warga ini dulu. Itu langkah berikutnya yang akan kita gagas. Makanya saya mohon kepala camat, Anda ada pelayan, Anda wakil bupati hadir di depan masyarakat, betul nggak? Mohon Pak Kapolsek hadirkan dengan kepala desa di depan kita supaya bisa mendengarkan tentang perjalanan, supaya tidak playing victim, betul nggak? Supaya tidak subjektif, betul nggak? Pak Kapolsek izin Pak Camat hadirkan di depan, biar nanti kami menyampaikan apa yang telah kami lakukan, betul nggak? Biar jelas semuanya, biar masyarakat tahu apa sih yang dilakukan oleh Picung hari ini, betul nggak? Bukan berbicara Picung, ini berbicara desa, ini berbicara aset desa nantinya, betul nggak? Makanya hari ini mohon kepada camat, Anda jangan hanya ngopi-ngopi di sana sementara masyarakat kepanasan, capek-capean hanya untuk perjuangan hak desanya. Anda di depan tampil, betul nggak? Seperti Badan Ramil, seperti Pak Kapolsek, betul nggak? Karena sejatinya persoalan kepastian hukum adalah APH yang terdepan. Ada Kapolsek, ada kejaksaan di situ, betul nggak?
berkaitan dengan Pemda yang ada adalah BPN sebenarnya, dengan didukung oleh aparat penegak hukum, oleh APH sebenarnya kalau berbicara kepastian hukum. Tapi ini bapak-bapak sekalian, warga di luar Picung yang kami muliakan, gerakan ini adalah gerakan bukan untuk warga Picung, tapi gerakan nanti melebar akan menjadi aset desa bagi desa Guranteng, betul nggak? Tapi siapa yang bisa mengajukan tentang tanah seperti ini? Kalau asal mengajukan ada syarat. Terima kasih Pak Camat. Ada tabel di depan. Ada tabel di depan. Lalu ini betul. Ini warga Anda. Bukankah anda ini disumpah demi Allah? Demi Allah bagaimana terjadi sebuah pelayanan yang baik untuk masyarakat, betul nggak? Anda cuma-cuma kayak gitu saya bilang. Ini 33 tahun mereka tidak mendapatkan hak dari keluarga kenegaraan. Tahu nggak? Atas dasar mereka alas hukum tanahnya tidak jelas, maka satu hal kerugiannya ini sering ya. Yang pertama, mereka tidak bisa masuk yang namanya keuangan negara ke lokasi itu. Paham nggak? Itu. Yang kedua, namanya Rutilahu BSPN tidak bisa masuk ke lokasi itu. Paham nggak? Itu kerugiannya. Yang ketiga, dia tidak bisa mengaksesibilitas tentang keuangan negara karena alas hukum ngacan leras. Paham tuh? Ini yang harus disampaikan. Jadi kerugian masyarakat pada saat ini adalah tentang HAM, bukan tentang egosentris pribadi, betul nggak? Bukan tentang rasa sejagoan, betul nggak? Tapi tentang hak asasi manusia dari negara tidak pernah diberikan, betul nggak? Kepada warga Picung. Kenapa? Karena alas hukum tanahnya belum jelas. Sementara mereka 33 tahun itu direlokasi oleh pemerintah. Nah sehingga siap. Iya siap. Makanya izinkan dulu Pak. Siap. Izinkan dulu. Nanti karena ini kan biar paham dulu masyarakat ini apa kapasitas ya. Nah berikutnya bapak-bapak, kerugian sebagai hak asasi manusia. Paham gak hak asasi manusia? Paham Pak? Ya sih. Nah ini warga Akang selama 33 tahun ini tidak pernah menerima itu tadi. Rutilahu tetiasa, aspirasi tetiasa, kunaon? Karena alas hukum tanahnya tidak jelas. Padahal nyoblos kulu, nyoblos dewan, nyoblos gubernur, nyoblos presiden. Tapi hak-haknya ke ayah. Ini yang akan diperjuangkan. Tuh enggak? Nah kemudian berikutnya saya bilang, ketika itu tanah pengangonan, tanah siapa itu? Sekali lagi itu tanah negara kan? Bukan, salah ini makanya saya harus jelaskan. Bukan milik Picung. Mungkin ke 17 hektar dipakai pemukiman, nggak mungkin. Ini harus jadi milik desa, tahu nggak? Ini harus jadi milik desa, tapi dengan cara ini apa nama yang mengajukan. Sekali lagi bapak-bapak ini yang tidak masuk di akal. Itu tanah negara tidak tercatat bagi BPN. Penguasanya adalah dinas provinsi pertanian. Kita sudah berkirim surat dan datang ke provinsi, sudah dipinta dan memberikan. Kalau diajukan oleh warga di luar warga terdampak, maka kurang. Tanah negara itu kalau diajukan, itu kalau butuh 1 hektar harus ada celah penggantian 3 hektar. Tapi oleh warga Picung ini gratis. Betul enggak? Nah, tahapannya ajukan dulu sekarang oleh warga Picung. Setelah tercatat itu redistribusi atau tanah yang diberikan oleh negara, di situ nanti baru ada musdes. Hai orang Picung, hai panitia, tuh mungkin 17 hektar dihakan kemana kabeh kan gitu. Kan itu ya fasilitas umum, fasilitas sosial, supaya kumajung desa supaya warga sadisa Guranteng menikmati tanah negara ini, betul nggak? Di situ baru berbicara tentang musdes dan perdes. Yang tanah candi pentak, nu boga nage candi uruskan geus saparebut. Kan lucu. Korbankan dulu masyarakat ini sebagai atas nama pengaju. Nanti kalau sudah didaftarkan baru cerita musyawarah desa.
Dah mau mungkin 17 hektar dipakai imah kabeh, bener tuh. Tapi pertanyaan saya, lamun diajukan 5 hektar, terus anu sekian hektar itu jeung naon? Apakah jadi milik desa? Tidak mungkin, karena itu milik provinsi. Sehingga warga terdampak ini harus atas nama dulu. Setelah diajukan, gitu kan, ke BPN dicatat dengan surat dari provinsi, baru di situ nanti ada musyawarah desa. Dan 17 hektar teh mau dipakai kabeh. Sisanya silahkan musyawarah antara pemerintahan desa dengan panitia, sehingga nanti menjadi aset desa dengan akal usul redistribusi tanah yang dipegang oleh negara dengan ngawadalkan masyarakat terdampak. Itu yang harus dipahami. Siapa setelah itu didaftarkan semuanya menjadi hebat? Desa untung, masyarakat untung, kabupaten untung, negara untung. Karena terjadi pajak, betul nggak? Dan nanti akan tercantum dalam letter C bahwa ini adalah aset desa. Asal usulnya adalah redistribusi. Redistribusinya adalah masyarakat Picung yang jadi korban bencana. Nggak mungkin 17 hektar dipakai kabeh. Gak ayo nama lain tanah desa, lain tanah kabupaten, tapi tanah provinsi. Tapi kudu dicopot ke orang, kudu diambil ke orang, betul nggak? Supaya nanti sebentar. Inilah tidak kedua sebentar. Silakan mundur. Saya perintahkan sekali lagi. Mundur. Silakan mundur lagi. Ya. Oke, saya bilang saya hargai Pak Kapolsek, kita udah di dalam ya. Karena pendewasaan belum terjadi di sini. Betul enggak? Jadi silakan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab tentang persoalan itu. Terima kasih ya rekan-rekan, baik warga Cipicung ataupun warga masyarakat yang lainnya. Atas nama undang-undang kami melindungi semuanya juga. Silakan kita beraudiensi nanti di dalam aja ya, perwakilan dari warga Cipicung dengan warga masyarakat di luar warga Cipicung. Terima kasih ya. Silakan ya. Ya, silakan kita tunggu Kang Deddy, berapa orang yang mau masuk? Berapa orang? Kan tadi LPM. Oke, silakan. Ambil. Ya, tolong. Silakan 6 orang ditunjuk, pisahkan. Pak, itu sterilkan dulu, sterilkan. Silakan. Salam, ayo. Ya, siap. Warga. 6 orang aja ya. Silakan perwakilan 6 orang. Tenang lo bakal dia di orang. 6 orang. Silakan 6 orang aja. Warga Cipicung silakan. Jangan mencederai teman-teman yang tahu kan. Mama nih ngelawan 11 kampungan udah. Panitia masuk. Panitia
Ditutup aja Pak. Ditutup.